Baik juga pada kesempatan ini kita menyapa Romo Markus ya. Walaupun dia tidak dengar dengan telinganya, tapi kiranya dia mendengar dengan hatinya. Selamat siang Romo Markus Lukas. Selamat siang umat sekalian, para pastor. Ya, kalau saya memandang wajah Anda sekalian, terlihat ini wajah penuh cinta untuk Romo Markus. Mungkin juga bukan wajah, tetapi hati Anda sekalian penuh cinta untuk Romo Markus. Karena Anda sekalian hadir di sini karena mencintai secara tertentu Romo Markus Lukas yang pernah hidup bersama kita dan ia mengakhiri perjuangan hidup kemarin pagi jam 4.44 pagi hari. Dia mengakhiri penderitaan-penderitaan yang dia alami selama mengalami sakit di dunia ini. Dia juga mengakhiri sukacita hidup bersama kita. Dia mengakhiri juga tawaria, senda gurau, mungkin juga sedih bersama kita. Kita masing-masing punya kenangan, punya kesan terhadap Romo Markus Lukas ini. Kesan terakhir saya ialah bahwa tatkala mengunjungi dia, ya memang sudah parah, dia menangis. Saya tidak tahu apa arti dia menangis. Setelah pulang juga dia menangis. Mungkin dia mau mengatakan, ya Bapak Uskup, mungkin ini akhir kehidupan kita ini. Mungkin tidak lama lagi saya pergi meninggalkan dunia ini. Memang saya tidak tanya kenapa menangis, tapi kurang lebih itulah perasaan saya. Karena setelah beberapa waktu kemudian, sebelum saya berangkat ke ND, saya masih mengunjungi beliau. Itu kunjungan yang terakhir. Dan saat itu memang dia tidak menangis, tapi tertawa. Karena dia bisa tersenyum. Dan waktu itu masih dilatih itu gerakan kaki dan tangannya yang sudah mulai kaku. Hanya saya mengatakan, Romo, saya pamit ke ND. Karena saya takut kalau tidak bertemu lagi dengan dia saat dia masih hidup. Dan ternyata benar juga, dia akhirnya meninggalkan kita semua. Akhir sebuah perjalanan hidup. Nah, saudara dan saudari, seperti tadi saya katakan, sosok Romo Markus tentu punya sesuatu yang dia tinggalkan untuk kita. Kita punya kesan, kita punya pandangan terhadap Romo Markus ini. Kalau saya mau melukiskan Romo ini dengan dua ungkapan ini. Yang pertama, saya mengutip dari
penyair Khalil Gibran. Dalam salah satu kutipan kata-kata emasnya, Khalil Gibran mengatakan, "Aku tidur dan aku bermimpi bahwa kehidupan adalah semuanya sukacita. Aku bangun dan aku melihat, memahami bahwa ternyata kehidupan adalah soal melayani. Aku melayani dan aku melihat, memahami bahwa ternyata melayani adalah suatu sukacita, suatu kegembiraan." Mungkin kata-kata bijak dari Khalil Gibran ini sedikit mengungkapkan pribadi Romo Markus ini. Dia adalah seorang imam yang berjuang, berusaha mengisi kehidupannya dengan hal utama, yakni melayani. Melayani dengan sukacita. Pasti teman-teman dia di komunitas katedral atau Sukasari atau juga di mana dia pernah berkarya, hal melayani dengan sukacita memperlihatkan sosok Romo Markus ini. Hal yang kedua yang kita bisa kenakan menurut saya kepada Romo Markus ini ialah ungkapan yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan di sana, "Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus." Dalam kutipan ini, Santo Paulus mengungkapkan iman yang menguatkan dia untuk tetap berjalan bersama Yesus mengarungi kehidupan ini. Berjuang dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan Santo Paulus, dia pernah melakukan perjalanan darat sebagai misionaris, perjalanan laut, bekerja di darat, dan berkhotbah di mana-mana di sinagoga-sinagoga. Paulus berjuang dalam imannya yang kuat akan Yesus. Dan dia percaya bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia ini, tetapi hidup bersama Yesus pastilah juga akan memperoleh kehidupan karena percaya kepada Yesus. Nah, kutipan ini juga memperlihatkan hal yang terjadi juga dalam diri Romo Markus. Dia adalah seorang yang beriman dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Dan Romo Markus adalah orang yang percaya sungguh-sungguh akan Yesus Kristus itu. Antara Santo Paulus dan Romo Markus ada kesamaan iman akan Yesus itu. Walaupun bentuk pengungkapan iman dan perwujudan iman bisa saja berbeda. Pertobatan Romo Markus mungkin tidak seheboh, tidak semengagumkan seperti pertobatan Paulus. Tetapi dua-duanya adalah orang yang percaya kepada Kristus dan berjuang, bekerja, menghidupi iman
hidupnya akan Kristus itu. Dan saudara kita Romo Markus berjuang menghidupi imannya sepanjang hidup imamatnya, dalam penderitaan, dalam sukacita, dalam perjuangan. Kalau berbicara tentang penderitaan sakit, Romo Markus mungkin bisa kita katakan juara bertahan. Artinya bertahan dalam kesabarannya. Dia pernah menderita prostat cukup lama. Dia pernah juga menderita sakit tenggorokan, tidak boleh bicara dan tertawa selama 6 bulan. Bayangkan itu. Tapi dia bisa lewati itu. Dia juga kemudian divonis kena kanker berapa tahun lalu. Dia menjalani perawatan itu dengan pengobatan kemo saat-saat COVID yang lalu. Tangannya karena kemo itu, kuku-kukunya terluka, baik kuku tangan, kaki, mulut juga. Tapi dia bisa melewati itu. Dan dia sembuh untuk kemudian ikut melayani kembali. Dan sejak dia sembuh itu, dia ditugaskan lagi di komunitas katedral ini. Sesungguhnya kami menganjurkan supaya tinggal di rumah Unio, tapi beliau mengatakan, saya masih kuat Bapak Uskup untuk bisa melayani. Dan memang dia melayani sungguh-sungguh. Kalau romo lain tidak bisa memberi pelayanan, dia siap untuk melayani. Pelayanan sampai titik darah penghabisan boleh dikatakan. Karena kadang-kadang karena pelayanan itu nafasnya terasa sesak dan dia harus beristirahat. Dan sakitnya yang terakhir ini pun cukup lama. Dia harus berbaring di rumah sakit juga cukup lama. Tapi dalam masa penderitaan itu dia mencoba menghidupi imannya. Menghidupi apa arti percaya kepada Kristus. Iman yang hidup itu terlihat dalam sikap tindakan beliau. Ada beberapa hal yang menyolok pada diri Romo Markus ini yang lahir dari imannya yang hidup. Yang pertama, sebagai seorang imam, dia setia berdoa. Entah berdoa bersama, doa berzikir. Kebetulan komunitas kami di sini setiap pagi ada doa bersama, ofisi ilahi bersama. Dan beliau selalu hadir, setia bersama. Tentu juga doa-doa pribadinya. Maka tidaklah salah kalau dalam petinya itu ditempatkan buku breviarium, buku berdoa. Ya pasti perlu juga di surga, karena di surga ya semua yang di surga akan menyanyikan mazmur. Apakah itu dari buku mazmur breviarium atau tidak, tapi yang jelas kalau sudah masuk surga tidak perlu lagi pengajaran. Yang penting itu kita memuji, memuliakan Tuhan dengan doa-doa bersama para malaikat di surga di sana. Jadi ada buku itu, dan itu yang dia hidupi. Dan sebetulnya itu juga yang kita para imam janjikan pada waktu tabisan kita.
doa ofisi ilahi. Syukurlah di beberapa tempat para imam berdoa bersama umat pula. Dan sebenarnya amat dianjurkan supaya umat juga berdoa ofisi ilahi ada di dalam HP kita masing-masing kalau mau ikut berdoa. Dan kalau mau bersama-sama, mari kita berdoa di tempat kita di sini. Kalau di katedral ini di Kapel Sacra Familia. Nah, beliau ini memang selalu hadir. Suatu bentuk iman yang dihidupi, bukan iman yang mati. Kita berdoa bukan karena itu ritus, tapi karena kita percaya. Kalau kita mau berbicara dengan Tuhan secara pribadi, dengan waktu yang khusus, ya berdoa. Dan gereja menyediakan kepada kita suatu liturgi doa yang indah. Dan itulah ofisi ilahi. Nah, beliau adalah seorang imam yang setia berdoa. Yang kedua, hal yang amat menyolok dalam kehidupan dia ialah kesediaan dan keteguhannya untuk melayani umat. Dia melihat bahwa pelayanan ini kepada Tuhan diungkapkan dalam pelayanan kepada umatnya. Dan dia berusaha disiplin dengan waktu pelayanannya. Tidak mengobah-obah atau menyatakan, oh tidak bisa. Tapi selalu bersedia untuk itu. Dan itulah keistimewaan orang ini. Ada disponibilitasnya untuk siap melayani umat. Walaupun kadang-kadang mungkin dengan perasaan menderita. Juga yang ketiga, kerendahan hatinya untuk siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemarin saya bertemu juga dengan Monsinyur Mandagi yang mengenal beliau selama beberapa tahun, karena beliau ini termasuk juga anggota pengawas dana pensiun KBI. Di sini ada teman-temannya, ada Romo Roy. Terima kasih Romo Roy untuk hadir mengiringi perjalanan Romo Markus yang terakhir. Romo Mandagi, Monsinyur Mandagi mengatakan, Paskalis beritahu Romo Markus bahwa saya senang dengan kerendahan hati Romo itu. Dan dia tidak banyak omong, tetapi tugas yang diberikannya dilaksanakannya, penuh tanggung jawab. Dan itu sebagian dari pribadi Romo Markus ini. Dan itu hampir dikatakan oleh banyak orang, kerendahan hati. Dia belajar dari mana? Pasti belajar dari iman akan Yesus Kristus. Kita semua ini percaya kepada Kristus, maka mestinya keutamaan, kebajikan, kerendahan hati itu juga menjiwai hidup kita, meneguhkan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup bersama kita, keutamaan ini membantu persekutuan kita untuk hidup dalam kesediaan, untuk saling menghormati, saling melayani. Dan keutamaan yang lain yang saya perhatikan ialah kebaikan hatinya untuk mengungkapkan ketidaksenangannya atau ketidaksetujuannya atau kemarahannya dengan cara yang positif. Jadi tidak terlalu vulgar untuk mengatakan kemarahannya, tapi ada cara tertentu dia yang memang perlu sinyal tertentu kita menangkap, oh beliau ini sedang marah. Pasti dia pernah marah, dia manusia. Pasti punya kekurangan, dia manusia. Tetapi dia tidak tenggelam dalam kelemahan-kelemahannya. Dan itulah kita
itulah orang yang benar-benar memperlihatkan imannya. Dan sesuatu yang luar biasa dari saudara kita ini, apakah karena kebaikan hatinya, maka banyak orang yang memberikan, yang memperlihatkan kerahiman hati mereka untuk menolong saudara ini. Dan akhirnya menolong kami juga dalam biaya-biaya kesehatannya. Banyak yang orang yang dengan murah hati menolong, bahkan dokter yang merawat dia juga dengan sukacita mengatakan, itu kemurahan hati kami. Kalau bukan karena kebaikan hati dia, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudari, kalau kita bertanya kembali, dari mana semua itu datangnya? Ya, saya meyakini karena dia berjuang menghidupi imannya akan Kristus. Iman kepada Kristus itulah yang membuat dia menjadi sosok seorang imam dengan keutamaan-keutamaan tadi, dan selama hidupnya dia berjuang untuk itu. Maka saudara-saudari, barangkali pesannya untuk kita sekalian, kita semua sama dengan dia. Kita percaya kepada Kristus. Dan tadi ditegaskan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus yang mengalami wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Karena keyakinan inilah maka kita merayakan Ekaristi ini. Dan dalam Ekaristi ini kita semua percaya bahwa Romo Markus diantar oleh Bunda Maria untuk bersatu dengan Yesus, di mana Yesus tinggal dan hidup, yakni di surga. Disitulah juga Romo Markus diantar ke sana. Apalagi dalam bacaan Injil tadi ditegaskan bahwa Allah tidak menghendaki yang percaya kepadanya tidak tinggal bersamanya, tapi tinggal bersama dia. Dan kita meyakini itu. Untuk itulah kita merayakan Ekaristi Kudus ini. Nah, marilah saudara-saudari, tinggal kita yang masih hidup ini, entah kapan kita juga dibaringkan dalam peti seperti ini, kita belum tahu. Tapi yang penting untuk kita, mari kita menghidupi iman kita. Dan mari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Terima kasih kepada keluarga yang telah menganugerahkan, memberikan sosok Romo Markus ini untuk Keuskupan Bogor. Dan terima kasih juga untuk umat sekalian yang mendukung selama hidupnya saudara kami Romo Markus ini, sehingga dia boleh dan bisa, karena bantuan Anda sekalian, dia bisa menghidupi imamatnya dengan baik. Dan tentu saja terima kasih kepada rekan-rekan imam yang berjalan bersama. Mari kita berjuang bersama dalam satu kesatuan Unio Keuskupan Bogor ini, dengan saling mendukung satu sama lain, meneguhkan satu sama lain, sehingga apa yang kita lakukan, semua itu kita lakukan bagi Tuhan dan karena iman kita, dan dengan demikian juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat kita. Untuk Romo Markus, terima kasih atas kesaksianmu. Selamat jalan saudara, mudah-mudahan kita bertemu lagi di surga kelak. Tuhan memberkati. Amin.